Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 29 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya pekabaran ini mengubahkan hidup kami, agar kami menjadikan Yesus yang terutama dan hidup kami menjadi pengaruh yang baik bagi sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silahkan Ibu Lani. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita 29 September, pengaruh kehadiran Yesus dalam rumah tangga. Ayat intinya terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kebenaran dalam Yesus memberikan banyak pengaruh kepada penerima, dan tidak hanya bagi mereka, tetapi bagi semua yang ada dalam lingkup pengaruh mereka. Jiwa-jiwa yang benar-benar bertobat disinari dari atas, dan Kristus ada di dalamnya sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata-kata mereka, motif mereka, tindakan mereka dapat disalah tafsirkan dan dipalsukan, tetapi mereka tidak mempermasalahkannya karena mereka memiliki kepentingan yang lebih besar. Mereka tidak mempertimbangkan kenyamanan saat ini. Mereka tidak ambisius untuk ditampilkan. Mereka tidak mendambakan pujian orang lain. Harapan mereka ada di sorga, dan mereka terus lurus dengan mata tertuju kepada Yesus. Mereka melakukan yang benar karena itu benar, dan karena hanya mereka yang berbuat benar akan memiliki jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka baik hati dan rendah hati, dan memikirkan kebahagiaan orang lain. Mereka tidak pernah berkata, "Apakah aku penjaga adikku?" Tetapi mereka mengasihi sesamanya sebagai diri mereka sendiri. Sikap mereka tidak keras dan ketidaktoran, seperti halnya orang yang tidak bertuhan, tetapi mereka memantulkan cahaya dari surga ke orang lain. Mereka setia, para prajurit salib Kristus yang berani, memegang teguh firman kehidupan. Ketika mereka memperoleh pengaruh, prasangka terhadap mereka akan hilang, kesalahan mereka diakui, dan prinsip-prinsip Alkitab mereka dihormati. Demikianlah dengan semua orang yang benar-benar bertobat. Mereka menghasilkan buah yang berharga, dan dalam melakukannya, mereka berjalan sebagaimana Kristus berjalan, berbicara sebagaimana Dia berbicara, bekerja sebagaimana Dia bekerja, dan kebenaran sebagaimana dalam Yesus melalui mereka memberikan kesan di rumah tangga mereka, di lingkungan mereka, dan di gereja. Mereka sedang membangun karakter untuk kekekalan saat mengerjakan keselamatan mereka sendiri dengan takut dan gemetar. Mereka memberi contoh kepada dunia tentang prinsip-prinsip kebenaran yang berharga, menunjukkan apa yang dapat dilakukan kebenaran untuk kehidupan dan karakter dari orang percaya sejati. Mereka secara tidak sadar melakukan bagian mereka dalam karya agung Kristus menebus dunia ini, sebuah karya yang dalam karakter dan pengaruhnya jauh jangkauannya, merendahkan fondasi agama palsu dan sains palsu. Tuhan ingin Anda dan keluarga Anda menjadi orang Kristen dalam setiap perkataan dan menunjukkan dalam karakter Anda kuasa penyucian kebenaran. Jika Anda telah membentuk karakter seperti itu, usaha-usaha Anda akan bertahan dalam ujian penghakiman. Jika api pada hari terakhir mengobarkan pekerjaanmu yang sekarang, itu akan terbukti hanya menjadi jerami, kayu dan tunggul. Jangan berpikir separah ini, tetapi itu benar.
Kepentingan diri sendiri telah berbaur dengan semua usaha Anda. Maukah Anda mencapai standar yang tinggi? Testimonies for the Church, Jilid 5, halaman 569-570. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari buku Testimonies for the Church, Jilid 5, bab 68, yang berisi sebuah surat yang Nyonya White tujukan kepada saudara dan saudari L, yang adalah sepasang suami istri. Perhatikan penjelasan pembukaan Nyonya White dalam suratnya tersebut, agar kita dapat melihat hubungannya dengan judul renungan kita, pengaruh kehadiran Yesus di dalam rumah tangga. Testimonies for the Church volume 5 halaman 568 paragraf 1 berkata, apa yang Anda butuhkan adalah kasih karunia Allah yang mengubah hati Anda. Anda membutuhkan Roh Yesus. Anda harus belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati di sekolah Kristus. Perhatikan, Nyonya White ada sebut kasih karunia Allah yang mengubah hati. Artinya, kasih karunia Allah itu bekerja di dalam hati. Lalu, Nyonya White juga lanjutkan bahwa kita membutuhkan Roh Yesus. Apakah ada hubungan kasih karunia Allah yang mengubahkan hati ini dengan Roh Yesus? Gospel Workers edisi 1892-1893, halaman 401, paragraf 2, menyatakan, oh, kita membutuhkan lebih banyak Roh Kristus dan lebih sedikit diri. Kita membutuhkan kuasa Allah yang mengubah hati kita setiap hari. Yang mengubahkan hati kita disebut juga kuasa Allah, dan itu adalah Roh Kristus. Maka kuasa Allah yang mengubahkan hati itu sama dengan kasih karunia Allah, sebab keduanya mengubahkan hati, dan itu adalah kehadiran Roh Yesus atau Roh Kristus. Inilah yang Nyonya White nasihatkan kepada pasangan suami istri L tadi. Mereka membutuhkan kehadiran Roh Kristus dalam hati mereka, karena itulah kuasa yang mengubahkan hati. Kenapa nasihat ini penting bagi pasangan suami istri tersebut dan juga bagi kita? Kita kembali ke surat tersebut. Testimonies for the Church volume 5 halaman 568 paragraf 1 melanjutkan. Dia, yaitu Allah, tidak ingin kita mengaku memiliki pengetahuan tentang Yesus Kristus dan kebenaran, namun tidak menghasilkan buah. Bagi yang kecil atau besar, terpelajar atau tidak terpelajar, kaya atau miskin, persyaratannya sama. Tidak cukup mengaku Kristen atau menjadi pengikut Kristus. Tidak cukup punya pengetahuan tentang Kristus. Yang utama adalah hasilkan buah. Dan menghasilkan buah, kita perlu kehadiran Kristus dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya. Sebab Kristus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Roh Kristus adalah sari pokok anggur atau getahnya yang adalah sumber makanan atau kehidupan bagi ranting-ranting, supaya bisa berbuah. Nyonya White menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku 2, halaman 320, paragraf 1. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allah-Nya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Kristus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan tabiatnya sendiri. Dalam paragraf ini, Nyonya White sedang menjelaskan Yohanes 15 ayat 4. Dan perhatikan, pertama, tinggal di dalam Yesus artinya selalu menerima Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus. Selalu artinya senantiasa, tidak berhenti, tidak ganti-ganti, hanya Roh Kristus saja. Kenapa? Karena yang kedua,
Roh Kristus itu sama dengan sari pokok anggur yang mengalir ke setiap ranting. Ranting-ranting itu hidup karena sari pokok anggur tersebut. Jika sari berhenti mengalir, maka ranting mati. Atau jika ranting terputus dari pokok anggur, maka ranting mati. Sebab sumber hidup tidak ada lagi. Inilah sebabnya Yesus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kering, dikumpulkan orang, dan dibakar. Kemudian lihat yang diwarnai biru. Ini adalah poin ketiga. Dengan terhubung kepada pokok anggur yang adalah Kristus, kita terhubung dengan Allah kita, yaitu Bapa. Sebab Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Jika kita mau dirawat oleh Allah Bapa, maka kita harus tersambung dengan Kristus. Tidak heran Yesus berkata dalam pasal sebelumnya, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa, tidak ada yang lain. Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan bagi ranting-ranting melalui kehadiran Roh-Nya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan bahwa pokok anggur itu adalah Kristus. Ranting-rantingnya adalah kita, umat Allah, dan sari pokok anggur adalah Roh Kristus. Inilah makna tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita berbuah banyak. Tetapi gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa sari pokok anggur itu bukan Yesus, tetapi oknum lain yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itu bukan Yesus dan bukan Roh Kristus. Apakah itu sama artinya tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita? Itu tidak sama, itu sangat berbeda. Apa yang gereja ajarkan artinya di luar Kristus. Sebab hanya satu cara untuk tinggal di dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya, Roh Kristus, secara terus-menerus. Apa pilihan saudara? Penyonya White nasihatkan untuk pilih Roh Kristus, dan itu juga pilihan kami sekeluarga. Itulah pilihan yang sesuai Alkitab dan Roh Nubuat, sebab itulah yang memberi hidup dan pengaruh dalam keluarga kita. Perhatikan dalam paragraf pertama renungan ini ada pernyataan. Pulang ke rumah halaman 290 paragraf 1. Jiwa-jiwa yang benar-benar bertobat disinari dari atas, dan Kristus ada di dalamnya sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Siapakah yang ada di dalam hidup orang yang bertobat dan sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal? Kristus. Kristuslah yang dalam hidup orang itu. Dalam tulisan lainnya, Ellen White menyatakan, Counsels on Health halaman 400 paragraf 1. Kita harus memiliki Kristus di dalam hati kita sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, menyegarkan semua yang berhubungan dengan kita. Kalau disebut harus, artinya tidak ada pilihan yang lain. Harus Kristus yang ada di dalam hati kita. Maka kita menjadi pengaruh yang menyegarkan kepada sesama. Buah-buah Roh Kristus yang kita nyatakan. Kehidupan dan karakter Kristus yang menjadi bagian hidup kita, dan itulah yang kita nyatakan kepada sesama. Inilah standar yang perlu kita capai. Mau berbuah, harus Kristus yang dalam hidup kita. Mau memiliki mata air dalam hidup dan menjadi pengaruh yang menyegarkan kepada sesama, harus Kristus yang dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, agar hidup kami menjadi pengaruh yang baik bagi sesama, terutama di rumah tangga kami, yaitu dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati. Itulah yang menjadikan kami pengaruh
yang baik, yang menyegarkan, yang menghasilkan buah-buah dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.